Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada media virtual pada malam hari ini guna untuk melakukan diskusi mengenai keterampilan konselor dalam mempraktekkan teknik-teknik konseling. Yang dimana pada minggu lalu kita sudah membuat tugas makalah tentang teknik konseling. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya mengenai keterampilan atau teknik konseling. Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman mengenai materi keterampilan konseling. Pertanyaan dari saya, sebutkan tujuan dari keterampilan konseling strukturing. Terima kasih. Kepada penanya berikutnya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Salina Balok. Di sini saya akan bertanya tentang, coba teman-teman jelaskan tujuan dari teknik advice. Terima kasih. Ke penanya berikutnya dipersilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya ingin bertanya, coba teman-teman jelaskan pengertian serta contoh dari teknik advice. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada penanya berikutnya diberikan waktunya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Astira Laga ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan lead, tujuan lead, dan jenis-jenis lead. Yang kedua, coba teman-teman berikan contoh dialog dari keterampilan konseling freelance. Terima kasih. Baik, ke penanya berikutnya diberikan waktu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, jika dalam pelaksanaan teknik silent, waktu jedanya sangat lama, apakah solusi yang tepat untuk menangani kondisi tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari saya ingin bertanya, coba teman-teman berikan contoh dialog dalam teknik research. Terima kasih. Baik, untuk waktu yang berikutnya, saya persilakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Dervina Yovita, yaitu mengenai tujuan dari keterampilan strukturing. Tujuan dari keterampilan strukturing ini adalah yang pertama, konseli memperoleh orientasi yang tepat terkait proses konseling yang dia jalani. Yang kedua, memperoleh kesamaan persepsi dan harapan yang realistik dalam proses konseling. Yang ketiga, memperoleh kepastian bersama apakah konseli mau melanjutkan atau menghentikan proses konseling. Yang keempat, membangun suatu kesepakatan mengenai pola interaksi, tindakan, perbuatan, waktu, pencapaian, jaminan, dan konsekuensi pertanyaan. Sekian dari saya. Bagaimana Kak Dorvina Yovita? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Tessa. Jadi pertanyaannya sudah pas, jawabannya sudah pas. Sama-sama Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Tessa yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Igren dengan Kak Sarlin. Jadi yang pertama itu pengertian advice. Jadi teknik advice ini merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan nasihat kepada konseli agar ia menjadi lebih jelas dan pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Jenis-jenis advice itu terdiri dari 3. Yang pertama advice langsung, di mana advice ini itu diberikan jika konseli benar-benar merasa tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, advice persuasif, merupakan advice yang diberikan jika klien atau konseli telah menceritakan alasan yang logis dari rencana yang akan dilakukan.
Yang ketiga, advice alternatif merupakan advice yang diberikan setelah klien atau konseli menyetujui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif yang dibuat. Contoh dalam dialognya itu seperti misalnya dalam sebuah konseling itu konseli bertanya, lalu program studi mana yang harus saya pilih? Maka konselor bisa menjawab, apakah ada tanggapan atau sanggahan dari Kak Igren dengan Kak Sarlin? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asti Hiralaga. Pertanyaannya itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan keterampilan konseling lead, tujuan dan jenis-jenisnya. Jadi yang pertama itu pengertian dari lead. Lead adalah ungkapan verbal konselor yang secara khusus berniat mengarahkan perhatian dan pembicaraan konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahasan konseling. Jadi yang kedua, tujuan dari lead. Yang pertama, tergugahnya konseli memulai diskusi isu penting. Yang kedua, terhindarnya konseli dari pembeberan detail yang kurang relevan. Yang ketiga, ditemukannya konseli gagasan pembicaraan tertentu. Yang keempat, terfokusnya pembicaraan menurut proses dan alur konseling. Yang ketiga, jenis-jenis dari lead. Ada dua, yang pertama yaitu lead umum. Lead umum ini adalah teknik pengarahan atau pertanyaan yang memberi kesempatan kepada klien untuk bebas mengeksplorasi atau memberikan reaksi atau jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan klien. Yang kedua yaitu lead khusus. Lead khusus ini adalah teknik pengarahan atau pertanyaan pada klien untuk memberikan suatu reaksi atau jawaban yang spesifik tertentu. Mungkin ada tanggapan dari Kakak Asti Hiralaga. Baik, tidak ada Kakak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Dervina Yuvita yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Asti. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, untuk waktu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Asti Hiralaga dengan bunyi pertanyaan. Coba teman-teman berikan contoh dari keterampilan counseling silent. Sebelum masuk pada contoh keterampilan counseling silent, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan counseling silent. Counseling silent adalah silent, diam, dan membiarkan keheningan berlangsung beberapa saat yang diciptakan secara sengaja dengan sejumlah tujuan tertentu yang disadari oleh konselor. Sedangkan contoh keterampilan silent ada dua. Yang pertama, silent dari konselor. Di sini, konselor merasa dirinya terlalu aktif dan memutuskan untuk mengurangi keaktifan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada klien untuk lebih banyak aktif dan bertanggung jawab dengan menggunakan teknik diam atau silent. Misalnya dalam bentuk dialog dari klien, selama ini saya masih bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, sebenarnya apa yang telah saya perbuat sehingga kakak saya sangat membenci saya. Lalu tanggapan dari konselor memberikan tanggapan dengan tanda diam untuk memberikan kesempatan kepada klien istirahat sejenak setelah menyampaikan perasaan berkaitan dengan pertanyaan mengenai kebencian kakaknya. Lalu yang kedua, silent dari klien. Contoh dalam dialognya, dari klien, Ibu, saya selalu mengamati gerak-gerik teman-teman saya yang akhir-akhir ini berubah sangat drastis. Kalau ingat itu semua, saya merasa sangat sedih. Lalu klien diam. Dan konselor menanggapi, diam beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk memahami perasaannya secara mendalam. Lalu konselor, mungkin saja ada kesalahpahaman di antara kalian sehingga terjadi hal seperti ini. Lalu konseli, dia diam dan memalingkan wajahnya ke samping. Lalu konselor menanggapi lagi dengan keheningan yang terjadi selama 2 atau sampai 5 detik begitu. Saya berusaha menangkap makna dari pernyataan Anda tadi.
Terima kasih. Apakah Kakak Asti Helalaga menerima jawaban yang saya sampaikan? Kepada Kak Asti, apakah ada tanggapan atau sanggahan dari jawaban yang telah diberikan oleh Kak Nilci? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada, Kakak. Oke. Selanjutnya diberikan waktu pada teman-teman yang lain untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tresaria. Dengan pertanyaannya, jika dalam pelaksanaan teknik silent, waktu jedanya sangat lama, apakah solusi yang tepat untuk menangani kondisi tersebut? Solusinya yaitu, sebelum pelaksanaan teknik silent, harus adanya kesepakatan bersama dalam waktu, sehingga pada saat pelaksanaan tidak adanya hambatan, persoalan ataupun permasalahan dalam waktu jeda yang sangat lama. Baik, apakah ada sanggahan dari Kak Tresaria? Baik, saya ingin menyanggah sedikit. Itu kan bagian dari pelaksanaannya terdapat kendala seperti maksud dari pertanyaan saya itu, Kak. Kendalanya itu saat pelaksanaan, bukan sebelum begitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tresaria. Begitu mereka harus memberikan berapa waktu untuk mengambil suatu kesepakatan bersama agar pelaksanaannya tidak terjadi seperti sebelumnya. Baik, apakah ada sanggahan? Tidak ada, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Igren yang sudah menjawab. Selanjutnya diberikan waktu kepada teman-teman lain untuk menjawab. Baik, saya atas nama Asti Helalaga akan menjawab pertanyaan dari Kakak Febrianti Risma Bambut. Bunyi pertanyaannya, coba teman-teman berikan contoh dialog dari setiap jenis teknik-teknik resource. Jenis-jenis teknik resource yaitu penguatan prediksi. Penguatan prediksi adalah penguatan yang dilakukan oleh konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang dilaksanakan klien. Contoh dalam dialog yaitu klien berdialog dengan konselor. Yang pertama, klien, Pak, nilai semester ini bagi saya adalah nilai yang sangat mengecewakan. Hal ini terjadi karena saya memang malas belajar. Namun, mulai semester depan, saya akan belajar dengan giat dan selalu belajar walaupun tidak ada ulangan. Konselornya pun berkata, bagus sekali. Jika Anda mulai semester depan akan belajar lebih giat dan selalu belajar, walaupun tidak ada ulangan, tidak mustahil nilaimu akan lebih baik dari semester ini. Kemudian jenis yang kedua yaitu penguatan postdiksi. Penguatan postdiksi adalah penguatan atau dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan klien dan tampak hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh klien tersebut. Contoh dalam dialognya seperti klien, Pak, 2 hari yang lalu saya bertengkar dengan adik saya gara-gara saya secara tidak sengaja menumpahkan air di kertas pekerjaan rumahnya. Dan semenjak itu pun dia tidak mau menyapa ataupun tersenyum pada saya. Meski kami satu rumah, tetapi saya berusaha menjelaskan kepada adik dan meminta maaf atas kesalahan saya itu. Ya, alhamdulillah, Pak, sekarang adik saya mulai menyapa saya dan tidak marah lagi kepada saya. Konselornya pun berkata, bagus sekali, setelah Anda berusaha menjelaskan dan meminta maaf atas kesalahan yang Anda perbuat. Ternyata adik Anda sekarang dapat memaafkan dan bersikap baik kepada Anda. Kemudian jenis yang ketiga yaitu penguatan faktual.
Penguatan faktual merupakan penguatan yang digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis klien dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau fakta bahwa kejadian yang tidak diharapkan yang menimpa klien bila dialami oleh orang lain akan memberi dampak yang sama atau relatif sama dengan apa yang dialami oleh klien. Contohnya, contoh dalam dialognya yaitu klien, Pak, 2 hari yang lalu saya mohon maaf, klien, Bu, selama ini saya dan adik selalu dekat dan saya sangat menyayanginya. Tetapi Bu, saya tidak mengira kemarin saya dapat telepon dari ayah kalau adik saya meninggal karena jatuh dari sepeda motor. Kejadian ini sangat memukul dan membuat saya sedih. Konselornya pun berkata, setiap kakak menyayangi adiknya tentu merasa terpukul dan sedih ketika mendengar kabar adik yang sangat disayanginya meninggal. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Kakak Febianti Risma Bambu, saya persilakan. Tidak ada, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin masih ada teman yang mau menjawab pertanyaan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin menjawab, saya tutupi dan akhiri diskusi kelompok kita pada malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua, salam sehat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan diskusi selanjutnya.